Ciao, Jinzen. Selamat datang kembali di kanal YouTube saya. Hari ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku The Magic Ladder to Success. Bukunya yang ini ya teman-teman. Buku ini karangan Napoleon Hill. Hari ini kita akan membahas babnya yang ke-8, 9, 10, dan 11. 4 bab yang akan kita cover sama-sama di video kali ini. Langsung aja kita ke babnya yang ke-8. Bab yang ke-8 dia berbicara mengenai pengendalian diri. Nah, di sini Napoleon Hill mengawalinya dengan mengatakan bahwa banyak sekali penderitaan yang dialami manusia itu dikarenakan dia memiliki yang namanya kurangnya pengendalian diri. Contoh dari yang sangat sederhana, hubungan kita sehari-hari dengan orang sekitar kita. Mungkin kita mengatakan sesuatu yang salah atau mengatakan sesuatu yang menyinggung perasaan orang lain, itu bisa jadi bencana buat diri kita, tanpa seharusnya kita bisa menahan diri kita untuk tidak mengatakan hal-hal seperti itu. Kemudian sampai yang paling kompleks, mungkin pada saat kita sekarang sedang bekerja untuk mencapai tujuan besar kita. Tanpa pengendalian diri, kita bakal terkecoh, kita bakal terpengaruh dengan apa yang mungkin dicoba ditawarin sama temen atau ditawarin sama keluarga atau apapun itu yang bersifat menjauhkan kita dari tujuan dan cita-cita kita. Tanpa pengendalian diri, otomatis kita bakal ngikut-ngikut aja tuh, dan kita bakal ngelupain tujuan utama kita sebenarnya apa. Oke, nah ini di closing dari bab 8 mengenai pengendalian diri. Ada 2 poin dia mau sampaikan bahwa yang pertama itu orang yang kurang pengendalian diri itu cenderung menjadi korban, cenderung menjadi victim, dan sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya pengendalian diri lebih tinggi. Jadi macam-macam lah dimanfaatinya, mau seperti apa, hanya sebatas untuk dipermalukan atau mungkin sebatas untuk mencari tahu kelemahan-kelemahan orang lain, atau macam-macam lah teman-teman untuk motif gimana seseorang itu manipulasi pada saat mudah dimanipulasi pada saat dia memiliki kurang pengendalian diri. Baik, poin kedua yang sekaligus poin terakhir yang dia mau sampaikan di bab 8 adalah dia katakan bahwa sukses besar dalam kehidupan itu semua berawal dari gimana seseorang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Jadi simpelnya, kalau kita diri sendiri aja belum bisa ngatur, gimana kita bisa mengatur begitu banyak hal yang dituntut dari yang namanya kesuksesan itu untuk kita kendalikan. Jadi it's a good point untuk kita renungkan ya teman-teman, sampai sejauh mana kita udah memiliki yang namanya pengendalian diri. Baik, itu untuk babnya yang ke-8. Sekarang kita akan lihat ke bab 9. Bab 9 ini berbicara mengenai kebiasaan memberi lebih daripada yang dibayarkan. Nah, kalau kita sering melihat pasti kebanyakan orang itu memberi sesuai yang dia bayarkan. Ya kalau bisa kurang, yang penting bayarannya tetap. Contohnya misal kalau di kerja di kantoran, kebanyakan pegawai mereka akan berlaku, oh saya dibayar untuk masuk dari jam 8 sampai jam 5. Jadi pasti datangnya itu mepet banget sampai jam 8 atau terlambat. Pas baliknya jam 5 pas itu udah balik. Kemudian mengerjakan pekerjaan pun gak usah harus bagus-bagus. Ngapain aku bagus-bagus? Pemikirannya seperti itu. Karena pada dasarnya toh aku cuman dibayar segitu doang, gajiku gak naik, ngapain sih aku ngerjainnya harus bagus-bagus. Nah, mentalitas seperti inilah yang menurut Napoleon Hill kita justru harus nge-twist, diubah gitu teman-teman. Dari yang sebelumnya kita mengerjakan sesuai dengan bayaran kita, dia bilang bahwa kita mengerjakan lebih, memberi lebih daripada apa yang kita bayarkan. Nah, di sini ada 2 hal yang pengen kasih highlight sama si Napoleon Hill. Yang pertama, dia bilang bahwa otak kita tuh sama seperti tubuh kita. Jadi makin kita latih, makin kita berikan beban kerja yang makin banyak, maka akan semakin kuat, akan semakin
kreatif seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah pada saat kita memberi lebih daripada yang dibayarkan kepada kita, otomatis kita menjadi seorang individu yang kontras, individu yang berbeda dari orang lain. Otomatis kompetensi kita pun pasti akan naik. Orang bakal melirik kita, oh nih anak bagus, seperti itu. Jadi dengan sendirinya, dengan waktunya, dalam waktunya, maka kita akan entah dapat promosi jabatan atau mungkin ya dapat kenaikan gaji dan sebagainya. We never know. Tapi di sini dia ingatkan bahwa jangan pernah kita berharap bahwa kita ngelakuin sehari 2 hari aja memberi lebih daripada yang kita inginkan, kemudian kita udah expect dapat resultnya seperti itu. Jadi everything takes time of course. Jadi intinya adalah gimana kita sebenarnya mau memberi dan memberi. Kalau ada baca bukunya si Anthony Robbins, kurang lebih dia menekankan seperti itu. Baik, sekarang kita akan masuk ke babnya yang ke-10. Nih, bab 10 ini dia berbicara mengenai kepribadian yang menyenangkan. Nah, di sini dia memberitahu kepada kita bahwa orang sukses itu memiliki kepribadian yang menyenangkan. Di mana-mana dia pergi, orang pasti senang untuk berbicara sama dia, dengerin dia, berinteraksi sama dia. Bukannya yang menjadi orang yang dibenci, orang yang dicibir atau nggak disukai kebanyakan orang. Nah, di sini si penulis Napoleon Hill dia membagikan beberapa faktor yang bisa membantu kita untuk membentuk kita memiliki kepribadian yang menyenangkan. Yang pertama dia katakan bahwa kita memiliki firm handshake. Jadi ya saat berjabat tangan, kalau sekarang emang masih belum boleh ya karena lagi corona, kita memiliki cara jabat tangan yang firm, tegas. Jadi nggak seperti ada yang katain bahwa seperti ikan mati, lemes-lemes saja. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah pakaian dan postur tubuh. Jadi gimana ngebuat kita menjadi seorang pribadi yang menyenangkan? Menurut Napoleon Hill, pakaian yang kita pilih dan gunakan dan juga postur tubuh kita itu sangat menentukan apakah kita itu seorang pribadi yang menyenangkan atau enggak. Itu yang kedua. Poin ketiga adalah gimana penggunaan suara, intonasi, dan juga volume serta kualitas dari suara yang kita keluarkan itu pun berimbas pada seberapa menyenangkannya kita di mata orang lain. Baik, selanjutnya kita perlu punya yang namanya kebijaksanaan dan juga tujuan yang tulus. Tujuan yang tulus ini artinya adalah kita berteman sama orang, kita membantu orang bukan karena we expect ada mau mendapatkan sesuatu. Istilahnya kita nggak memiliki hidden agenda pada saat kita membantu orang lain, pada saat kita berinteraksi, membangun hubungan dengan orang lain. Kemudian dia selanjutnya juga dia mengatakan bahwa kita perlu yang namanya memiliki pilihan kata-kata yang tepat dan pilihan kata-kata yang tepat pada saat kita berkomunikasi sama orang lain. Kemudian kita harus bersikap tenang, memiliki pengendalian diri pastinya. Kemudian sifat tidak mementingkan diri sendiri, nggak egois, nggak selfish. Kemudian menggunakan ekspresi wajah yang proper. Kemudian bersikap antusiasme, nggak berpikir yang mendominasi. Maksudnya kayak kebanyakan orang itu pengennya bicara tapi mereka sedikit sekali waktu untuk mau mendengarkan. Kalaupun mereka lawan bicara mereka berhenti mendengar, sedang berbicara, yang mereka tunggu itu bukanlah mendengarkan, tapi kapan si lawan bicara ini berhenti bicara sehingga dia bisa mulai berbicara. Kemudian faktor-faktor berikut yang membuat kita menjadi pribadi yang menyenangkan itu adalah pada saat kita memiliki kejujuran serta daya tarik magnetis. Nah, daya tarik magnetis ini lebih bersikap seperti misal kalau kita ngelihat seseorang dan kita langsung merasa oh orang ini oke nih, sepertinya dia cocok jadi teman aku. Somehow kita merasa bahwa orangnya asik gitu. Kurang lebih yang bersikap daya tarik magnetis seperti itu ya teman-teman. Baik, itu untuk babnya yang ke 10 teman-teman.
memiliki kepribadian yang menyenangkan. Nah, sekarang kita ke babnya yang terakhir yang akan kita bahas hari ini, yaitu berpikir akurat. Nah, berpikir akurat ini dia ada penekanan pada bagaimana pada saat kita melakukan suatu proses pembuatan keputusan, kita mau mengambil waktu untuk menemukan fakta-fakta. Nah, di sini dia share dua cara kita untuk menemukan fakta. Yang pertama adalah kita harus bisa membedakan yang namanya fakta dan juga informasi semata. Kita bisa bedain mana fakta, mana ilusi. Seperti itu ya teman-teman. Yang kedua, kita diminta bahwa untuk mengelompokkan fakta tadi. Jadi, fakta yang udah kita dapat, kita kelompokin lagi. Fakta ini penting, ini kurang penting, ini sangat penting. Nah, untuk tingkat kepentingannya itu balik lagi ke teman-teman, karena apa yang mau capai seharusnya fakta-fakta yang membantu kita mencapai, berhubungan dengan gimana kita mencapai tujuan kita, itulah yang kita ambil. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk bab 11 ini kurang lebih dia berbicara seperti itu. Jadi intinya adalah gimana kita mau take time before making decision untuk melihat fakta-fakta, melihat data-data, melihat informasi yang dibutuhkan sebelum pada akhirnya kita ngebuat satu keputusan yang besar. Baik, terima kasih untuk hari ini. Demikian teman-teman, kita jumpa lagi di video-video saya yang selanjutnya. Taichan.